Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irenius Mariano Sot, NRP 53030180033. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang diajarkan dalam sistem produksi, yakni Total Productive Maintenance atau TPM. Nah, TPM merupakan salah satu metode dalam proses maintenance yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas di area kerja dengan cara membuat proses tersebut lebih reliable dan lebih sedikit terjadinya pemborosan atau waste. Nah, kemudian untuk sejarah dari TPM ini sendiri, awalnya adalah sebuah konsep dari inovasi di Jepang yang berasal dari penerapan preventive maintenance pada tahun 1951. Nah, sedangkan untuk konsep preventive maintenance ini sendiri, itu merupakan konsep yang diadopsi oleh Amerika Serikat. Nah, sebuah perusahaan supplier komponen otomotif Toyota, Nippon Denson, adalah perusahaan yang pertama memperkenalkan konsep TPM pada tahun 1960 dengan slogan yang berbunyi Productivity Maintenance with Total Employee Participation. Nah, pada saat itu, yang menjabat sebagai Vice Chairman GIOPM atau Japan Institute of Plant Maintenance adalah Seiichi Nakajima, yang kemudian dikenal sebagai bapak dari TPM itu sendiri. Nah, adapun dari tujuan dari TPM ini adalah untuk memelihara peralatan produksi agar selalu dalam kondisi prima. Nah, dengan mengaplikasikan prinsip TPM, nah ini bisa meminimalisir kerusakan pada mesin produksi. Misalnya, adanya kotor pada mesin, umur baut yang hilang, oli yang jarang diganti, kebocoran pada mesin, bunyi atau suara yang tidak normal, getaran berlebihan pada mesin, filter atau penyaring pada mesin yang kotor, dan lain sebagainya. Nah, adapun prinsip dari TPM ini sendiri adalah operator harus mampu melakukan perawatan dan perbaikan ringan apabila terjadi masalah pada mesin. Nah, ini memiliki arti bahwa operator dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih dalam hal maintenance. Nah, dengan adanya keterampilan tersebut, masalah pada mesin dapat segera diatasi sebelum masalah atau kerusakan lebih bertambah besar. Nah, kemudian ada 3 target utama dari TPM itu sendiri. Yang pertama, Zero Product Effect. Nah, untuk Zero Product Effect ini berkaitan dengan tidak adanya produk yang cacat atau tidak adanya mesin yang cacat. Kemudian, Zero Equipment Unplanned Failures. Nah, ini berkaitan dengan tidak adanya kegagalan atau kerusakan pada mesin yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada Zero Accidents. Nah, ini berkaitan dengan tidak adanya kecelakaan kerja. Nah, tidak adanya kecelakaan kerja ini berkaitan dengan karyawan saat menggunakan mesin dan pada saat itu atau saat menggunakan mesin itu karyawan tidak mengalami kecelakaan kerja. Nah, kemudian ada 8 pilar utama yang mendukung TPM. Yang pertama ada autonomous maintenance. Nah, untuk autonomous maintenance ini itu memberikan tanggung jawab perawatan rutin kepada operator seperti pembersihan pada mesin, kemudian ada pemberian minyak atau inspeksi pada mesin. Nah, dengan melakukan hal tersebut, operator atau pekerja yang bersangkutan bisa dikatakan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Nah,
Dengan menerapkan pilar autonomous maintenance ini, mesin atau peralatan produksi dapat dipastikan selalu bersih dan terlubrikasi dengan baik, serta dapat mengidentifikasi potensi adanya kerusakan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang kedua ada plan maintenance. Nah, untuk plan maintenance ini berkaitan dengan penjadwalan tugas perawatan. Nah, ini untuk penjadwalan tugas perawatan ini dibagi berdasarkan dengan tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi pada mesin. Nah, dengan melakukan pilar plan maintenance, operator bisa mengurangi kerusakan yang terjadi secara mendadak serta dapat lebih baik mengendalikan tingkat kerusakan komponen itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada quality maintenance. Nah, quality maintenance ini berkaitan dengan masalah kualitas dengan memastikan peralatan atau mesin produksi dapat mendeteksi dan mencegah kesalahan selama produksi berlangsung. Nah, dengan adanya kemampuan mendeteksi, proses produksi menjadi cukup handal dalam menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi pada pertama kalinya. Kemudian yang keempat ada focus improvement. Nah, fokus improvement ini dapat membentuk kelompok kerja secara proaktif untuk mengidentifikasikan mesin atau peralatan kerja yang bermasalah dan memberikan solusi atau usulan-usulan perbaikan. Nah, kelompok kerja tersebut bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang bertalenta untuk mendukung kinerja perusahaan untuk mencapai targetnya. Kemudian yang kelima ada early equipment management. Nah, early equipment management ini merupakan suatu pilar TPM yang menggunakan kumpulan pengalaman dari kegiatan perbaikan dan perawatan sebelumnya. Nah, ini bertujuan untuk memastikan mesin baru dapat mencapai kinerja yang lebih optimal. Nah, adapun tujuan dari pilar ini adalah agar mesin atau peralatan produksi yang baru dapat mencapai kinerja yang optimal pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian yang keenam ada edukasi dan pelatihan. Nah, edukasi dan pelatihan ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan saat menerapkan TPM. Perlu digarisbawahi bahwa kurangnya pengetahuan terhadap alat atau mesin yang dipakai dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan tersebut dan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja yang akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh ada safety, hygiene, dan environment. Nah, ini berkaitan dengan para pekerja yang harus atau mampu menjalankan fungsinya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Nah, sehingga dalam pilar ini, perusahaan diwajibkan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan sehat serta bebas dari kondisi yang berbahaya. Kemudian yang kemudian yang terakhir ada TPM in administration. Nah, ini TPM ini adalah TPM yang bertujuan untuk menyebarkan konsep administrasi. Nah, adapun tujuannya itu agar semua pihak dalam organisasi atau perusahaan memiliki konsep dan persepsi yang sama, termasuk staf administrasi dalam hal ini terkait dengan pembelian, perencanaan, dan keuangan dalam hal pembelian mesin. Nah, kemudian ada 6 kerugian yang dapat diatasi apabila menerapkan prinsip TPM. Yang pertama ada breakdown. Nah, untuk breakdown ini berkaitan dengan kerugian yang terjadi akibat adanya kerusakan pada mesin. Kemudian yang kedua ada
setup, dan adjustments. Nah, ini berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan karena persiapan ulang mesin itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada small stops. Nah, small stops ini itu berkaitan dengan kerugian yang terjadi akibat adanya gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara maksimal. Kemudian yang keempat ada slow running. Nah, slow running ini berkaitan dengan kerugian yang terjadi akibat mesin berjalan lambat atau tidak sesuai dengan performa aslinya. Kemudian yang keenam ada startup effect. Nah, startup effect ini berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan oleh cacat produk saat startup atau saat mesin awal beroperasi. Kemudian yang terakhir ada production defect. Nah, production defect ini berkaitan dengan kerugian yang terjadi akibat banyaknya produk yang cacat dalam proses produksi. Nah, selain dari 6 kerugian ini masih ada kerugian-kerugian yang lain yang tentunya bisa diatasi apabila menerapkan konsep TPM itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.